Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama bi ni'matil Islam wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal taqun kama qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini dengan iradah Allah Subhanahu wa taala dan juga inayahnya kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat bertepatan di tanggal 10 Syawal, yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita menjadi amalan salihan mutakabbalan dan terdiri dengan tahniyah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Salat dan salam semoga tersampaikan pada Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara jalan kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul umum dari beliau. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan begitu pula kata Allah SWT, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotorinya. Kalaulah kita kemarin sering menyebut di tanggal 1 Syawal ataupun di hari raya Fitri, kita suka menyebutkan, ya, kita sudah mendengar kalimat bahwasanya kita sudah kembali kepada kefitrah atau kita kembali pada kesucian. Maka kalau kita yang terima Allah, kalau kita menganggap bahwasanya kita sudah menyebutkan kita sudah kembali pada kesucian, maka digambarkan tadi dalam Al-Quran surat Asy-Syams sebutkan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Jangan sampai ketika Allah, ketika kita sudah punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, ketika masuk pada tanggal 1 Syawal ataupun di bulan Syawal, kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa kita. Jangan sampai apa yang pernah kita kerjakan selama 1 bulan di bulan Ramadan, dari mulai saum kita dan sebagainya, ini bisa mengurangi pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengotori hati kita kembali dan mengotori jiwa kita dengan perilaku-perilaku yang tidak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an atau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ketika Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita kalimat qad aflaha man zakkaha ay bi ta'atillah. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dengan apa? Dengan cara kita bi ta'atillah, dengan cara kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan namanya, Syawal adalah dari kalimat syawala yusawilu sawalan, bulan peningkatan. Kalaulah kemarin selama 1 bulan kita melaksanakan sholat tarawih, kalaulah kita selama 1 bulan kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kalaulah selama 1 bulan kita melaksanakan thalabul ilmi dengan mengadakan kajian dan sebagainya, maka ketika bulan Syawal jangan sampai apa yang pernah kita kerjakan itu menurun. Karena namanya adalah Syawal. Syawala yusawilu sawalan adalah bulan peningkatan. Apakah ada peningkatan ataupun tidak dalam ketika lepas dari Ramadan masuk bulan Syawal? Atau begitu pula kata Allah sebutkan qad khaba man dassaha. Sungguh celaka orang-orang yang mengotorinya. Nah, begitu pula Imam Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kama qala Qatadah wa tahharaha minal akhlaqid daniyah.
Kama qala Qatadah wa tahharaha min akhlaqid daniyah. Sebagaimana dia telah membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang hina. Terkait dengan akhlak yang rahmatullah, akhlak yang hina ataupun perbuatan yang hina ini, dalam satu kitab, dalam satu buku yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Jangan sampai ketika kita melaksanakan amal yang pernah kita kerjakan, amal yang kita berharap menjadi amalan solihan mutaqabbalan yang mendapatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan yang kita kerjakan itu akan terhapus dengan amalan-amalan yang ad-daniyah, amalan-amalan yang hina. Apa saja di antaranya? Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, ada 6 amal yang akan menghancurkan amal kita. Ada 6 perbuatan yang akan menghancurkan pahala dari amal soleh kita. Apa di antaranya? Yang pertama disebutkan adalah al-istisghalu bi uyubil khalq. Amal yang bisa mengotori, amal yang bisa mencemari, amal yang bisa menghilangkan pahala dari amal yang pernah kita kerjakan menjadi sebuah amalan soleh. Di antaranya adalah al-istisghalu bi uyubil khalq. Kita terlalu sibuk mencari aib orang lain. Al-istisghal, kita terlalu sibuk dengan mencari biuyubil khalqi, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan kata lain disebut dengan tajasus. Kalau dalam Quran surat yang ke-49, surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, hindari, jauhi oleh kalian al-dhanni, berburuk sangka, suudzon pada orang lain. Kenapa? Karena suudzon merupakan satu di antara ismun, satu perkara dosa. Wala tajassasu, kata Allah sebutkan yang keduanya, sebutkan wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus ataupun mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Bisa jadi waktu dimaklumullah ketika lepas dari Ramadan, kita masuk bulan Syawal, sekarang sudah tanggal 10 Syawal. Bisa jadi amal ini merupakan amal yang sering melekat dalam diri kita, membuka dan mencari kesalahan orang lain. Tajassus. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Sampai Allah menyebutkan perumpamaan orang-orang yang senantiasa bersuudzon, bertajassus dan sebagainya. Itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini yang pertama. Amalan yang akan menghapus pahala kita adalah tajassus, mencari dan mengorek kesalahan orang lain. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi. Waqaswatul qalbi. Akhlak yang tercela, akhlak yang hina itu yang kedua adalah qaswatul qalbi. Artinya keras hati kita. Artinya adalah kita sulit untuk menerima an-nasihat. Sulit menerima nasihat dari orang lain. Selama kadang-kadang kita merasa diri kita adalah paling bisa, paling pintar dan sebagainya. Masih ingat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa ditanya oleh umatnya, siapa di antara kami, di antara kita yang paling pintar, wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, ana, saya yang paling pintar. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Nabi Musa disuruh untuk belajar pada Nabi Hidin alaihissalam. Dengan gelar yang kita miliki, dengan pangkat jabatan yang kita punya, belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kehormatan. Makanya kata Allah sebutkan la tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri kita paling bersih. Nah, ini yang kedua adalah waqaswatul qalb. Amalan yang bisa menghancurkan amal kita adalah kita sulit menerima nasihat dari orang lain. Maka dalam satu kitab Targhibat Tarhib disebutkan satu di antara bentuk jihad fi sabilillah adalah qabulun nasihat. Ya, menerima nasihat orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wahubbud dunya. Sifat yang ketiga adalah terlalu mencintai dunia. Bukan tidak boleh kita berada di dunia, silakan. Karena kita posisi berada di dunia. Tetapi jangan sampai dunia yang kita hinggapi sekarang, dunia yang kita duduki sekarang, dunia yang kita pijak sekarang,
ini jangan sampai melupakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, target kita adalah akhirat. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah. Tetapi karena satu di antara sifat kita, kata Allah sebutkan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ada satu sifat yang melekat dalam diri kita, apa? Kita terlalu mencintai dunia. Maka sabda Rasulullah SAW juga sama sampai kepada kita. Nanti dari zaman ada satu penyakit yang akan menimpa kepada umatku, yaitu penyakit al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Rasul, apa itu wahn itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah terlalu mencintai dunia dan sehingga dia takut dengan kematian. Padahal kematian adalah sebuah kepastian. Tidak, mati berlaku untuk orang yang sakit, mati tidak berlaku untuk orang yang tua saja, tetapi mati berlaku untuk semua makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan kematian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah waqilatul haya. Penyakit yang keempat adalah, amal yang keempat adalah yang bisa menghancurkan amal kita, yakni kita sedikit rasa malu. Ketika orang sudah sulit menerima nasihat, maka akan timbul penyakit selanjutnya, yakni qillatul haya, akan sedikit punya rasa malu. Dengan kata lain, maaf, ketika dia sudah jelas-jelas bersalah dan sebagainya, maka tidak ada perasaan bersalah. Kata orang ini disebutkan watados, wajah tanpa dosa. Waqillatul haya, padahal al-haya adalah merupakan satu di antara keimanan. Al-haya minal iman, di mana rasa malu merupakan bagian daripada keimanan. Yang kelima, watul amal, bercita-cita, bukan bercita, berangan-angan, panjang angan-angan, bukan cita-cita, panjang angan-angan, akhirnya dia melamun dan sebagainya, kalau dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah wadzulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah dihentikan. Artinya kesalahan, dosa yang tidak pernah kita sadari. Maka ya Allah, inilah yang mesti kita hindari, yang mesti kita jaga. Ketika kita masuk di bulan Syawal, bagaimana kita menjaga kesucian kita? Maka jangan sampai pahala amal yang pernah kita kerjakan tergerus dengan amalan-amalan yang mendatangkan kenistaan, amalan-amalan yang mendatangkan kebenduan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengijabah doa kita dan semoga Allah SWT mengampuni dari segala khilaf dan dosa yang pernah kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrik 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana aqimus salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.